Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana menjaga psikologis anak saat di tengah pandemi lah ya, baik dia terpapar COVID atau dalam keluarga yang memang sedang terpapar COVID. Mbak Ayu, sebenarnya penting banget nggak sih kita tuh dalam kecemasan kan perlu relaksasi. Relaksasi semacam apa yang bisa diterapkan pada anak, khususnya anak balita? Ini kan belum bisa paham, kalau remaja mungkin kita bisa relaksasi bersama, tapi kalau anak balita apa ya yang bisa dilakukan? Main. Oke. Oke, Anak main ya. itu kan penting emosinya adalah dengan bermain. Jadi bermain itu selain punya fungsi untuk belajar bagi anak, permainan-permainan itu juga bisa membuat anak releasing emosi mereka. Kemudian menjadi lebih rileks, menjadi lebih santai gitu kan. Itu bisa dilakukan dengan bermain. Bermain sendiri bisa, didampingi bisa, dia mengekspresikan emosinya seperti apa. Mainnya macam-macam, apa aja. Bermain bebas yang anak-anak suka pun itu bisa menjadi parts dari ya releasing emosi dia yang takut, yang khawatir seperti itu. Cuma kan kadang-kala kalau dalam kondisi anak yang terpapar COVID, secara fisiknya juga kan nggak sehat gitu kan, sehingga rasanya malas untuk main atau maunya hanya untuk ditemenin gitu kan, tertidur, lemas atau apa. Nah kalau memang kayak gitu kan memang perlu dulu untuk tubuhnya dibuat menjadi lebih sehat dan lebih kuat gitu kan, dengan mungkin obat-obatan, vitamin dan yang lainnya gitu. Tapi sepanjang misalnya tidak ada bergejala atau gejalanya sangat ringan sekali dan masih mampu untuk melakukan aktivitas bermain bersama gitu, yang ringan-ringan, yang enteng-enteng, it's really okay untuk kemudian mengajak anak fokus di bermain untuk releasing stresnya. Jadi kita lihat dulu kondisinya ya. Kalau kondisinya sehat, jangan jadi kita berpikir, oh kamu sakit, kamu harus tidur istirahat. Jangan ambil waktu dia bermain ya. Iya benar. Justru dengan bermain itu anak sedang melepas emosinya, melepas ketakutannya gitu kan. Oke, Mbak Ayu, kan memang pasti kondisinya beda-beda. Ada yang mungkin gejalanya ringan, sampai gejalanya berat, sesak nafas dan segala macam. Ini untuk anak yang usianya masih di bawah 10 tahun, ini ada pengalaman yang pastinya luar biasa. Bisa tidak sih jadi beban psikis setelah dia jadi penyintas, setelah ini bahkan sudah sembuh pun akan jadi trauma tersendiri masa-masa ini? Kalau ditanya kemungkinannya bisa atau enggak ya mungkin saja gitu kan, karena ini kan pengalaman yang berat untuk anak kita, orang dewasa saja mengalami hal tersebut itu kan rasanya berat gitu kan, apalagi juga yang namanya anak-anak mengalami hal tersebut gitu kan, sehingga ya mungkin ada juga anak-anak yang ketika nanti ketemu sudah selesai, sudah menjadi penyintas, kemudian harus melihat orang yang menggunakan hazmat atau apa, ada ketakutan tersendiri gitu kan, karena pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan dengan kondisi-kondisi tersebut, walaupun itu dilakukan demi kebaikan dan proses penyembuhan si anak. Apa dong yang harus dilakukan untuk menghindari hal tersebut? Kalau memang itu yang harus dilakukan begitu kan ya, pendampingan dari orang tua, kemudian orang tua membuat anak merasa tenang dan nyaman, itu perlu untuk dilakukan. Kalau kemudian anak masih bisa untuk diajak berbicara, berdiskusi, penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak, bahwa proses ini dilakukan untuk kesembuhannya. Ketika nanti anak sudah sembuh, oh iya ya kemarin ada tante atau om yang datang ambil darah, sakit tapi sekarang sudah sembuh ya, itu untuk mengecek sehingga anak bisa punya reframing yang baru terhadap situasi yang kemarin. Dia bisa reframe ke, oh ya memang kemarin sakit tapi sekarang aku sudah sembuh. Oh kemarin memang sakit banget ya, tapi sekarang ternyata dengan diambil darah itu aku jadi tahu loh, tante dokter jadi tahu loh penyakitku apa, dan kemudian dikasih obat yang tepat. Sekarang kita udah bisa main lagi ya bang ya, udah seneng lagi ya bang ya. Ya hal-hal seperti itu yang kemudian bisa dilakukan oleh orang tua untuk sedikit banyak membantu anak membuat pemahaman yang baru terhadap pengalaman yang sebelumnya pernah ia lewati dan mungkin tidak menyenangkan begitu. Mbak, ini terakhir mungkin, saat tadi kalau anaknya yang terpapar, kalau anak yang sendiri yang justru tidak terpapar, harus dia yang terpisah dari orang tuanya. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk membuat anaknya tenang? Apakah harus jujur terhadap semua kondisi kita, atau harus justru menutupi agar anak bisa lebih nyaman? Kalau ditanya yang baik yang mana, sebetulnya adalah yang baik yang jujur. Jujur pasti yang lebih memang baik disampaikan bahwa kondisinya ibu dan ayah sekarang sedang sakit misalnya. Sehingga misalnya kakak atau adik harus ikut dengan nenek dulu, dengan oma dulu, atau dengan om atau dengan tante gitu kan. Nah kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kekhawatirannya gitu kan ya, video call, tetap tersambung dengan video, kemudian tetap menanyakan kabar anak, meyakinkan pada anak bahwa memang kondisi ayah dan ibu baik-baik aja kok gitu, kondisinya oke gitu kan, nanti doain cepat sembuh ya. Komunikasi yang seperti itu yang kemudian bisa dibangun oleh orang tua kepada anak untuk membuat anak yakin bahwa ini kondisinya akan baik. Penting juga dipahami untuk orang yang memang
dalam tanda kutip ya dititipi anak ini gitu kan, untuk kemudian bisa menjaga asupan-asupan komunikasinya di depan anak, sehingga anak juga tidak merasa kekhawatiran yang berlebihan ketika harus berpisah dengan ayah dan ibunya. Nah, Begitu. itu penting banget ya. Semoga makin minim, makin Aduh, rendah amin deh. anak-anak yang terpapar COVID dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita sehat ya Mbak Ayu. Makasih banyak ya Mbak Ayu, tetap jaga Sama-sama, kesehatan untuk bisa berbagi sama-sama. informasi bersama keluarga Indonesia di rumah. Nah, keluarga Indonesia di rumah, semoga kita semua bisa jadi orang yang sehat, jadi orang yang bisa menjaga keluarga kita untuk tetap sehat. Terus lakukan protokol kesehatan 5M. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.